Tuh, dayungnya panjang banget, badannya tebel, hanya ekornya rusak. Bener-bener gara-gara bisa dibilang saya yang bodoh deh. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Nah ini gue lagi jatuh. Ikan ini akhirnya kita kasih nama Joker karena treatment yang kita lakukan berhasil. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi hari ini saya mau membuat video edukasi sekaligus buat teman-teman tahu ya. Saya mau buat konten tentang gigit ekor karena kebetulan salah satu ikan kesayangan saya di ruko saya ini karena kelalaian saya mengalami gigit ekor dan udah lumayan parah. Nah, gigit ekor itu bisa disembuhin kalau kondisinya masih belum parah-parah banget gitu. Cuman kalau teman-teman lihat di sini atau kalau ada teman-teman yang udah lihat video saya udah ngikutin vlog saya dari awal, pasti tahu tentang sejarahnya ikan ini. Nah, ikan ini adalah ikan yang saya ambil dan saya taruh ruko dadakan saya sebelum saya mau pindah warehouse. Nah, tapi karena saya nggak ngikutin di sini setiap hari, nggak ngecek setiap hari, saya lalai. Kebetulan itu gigit ekor. Nah, katanya si Leman yang jaga di sini, ini tuh prosesnya terjadi hanya sehari saja. Nah, tapi bingungnya kalau cuman baru sehari, kenapa ekornya bisa hilang hampir setengahnya gitu. Jadi kalau saya suspeknya ini sudah terjadi sekitar beberapa hari, karena kalau misalnya ikan gigit ekor tuh awal-awalnya akan ada grepes hanya sedikit aja, kayak seperti seritan gitu. Ya kan, Gun? Tuh, iya katanya. Jadi nanti kita akan coba bicara lebih lanjut tentang kenapa penyebabnya dan treatment apa yang akan saya lakukan untuk ikan ini. Cuman pada saat ini ikan ini akan saya packing dulu. Saya mau bawa ke rumah saya, ke rumah MikeRed. Ya teman-teman tahu sekarang rumah MikeRed udah bebas dari corona, jadi kita udah bisa beraktivitas lagi di situ. Tuh, ye katanya. Jadi kita akan packing ikan ini. Tuh. Aduh. Nah, jadi dilihat memang ikan ini dasarnya tuh stres dan penakut gitu loh. Jadi salah satu penyebab gigit ekor itu adalah ikannya stres utamanya gitu loh. Jadi mungkin karena air hijau ini dia nggak bisa ngeliat keluar dan akhirnya takut. Mungkin ada pantulan sinar dari bawah kaca ini, kita nggak tahu. Dan kita bisa lihat ikannya bener-bener gelisah banget dan kita mau pegang juga masih agak susah gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak biasa nangkap ikan yang stres begini, yang kagetan gini, jangan dilakukan ya. Maksudnya mendingan teman-teman pakai bius aja. Nama obat biusnya adalah obat biusnya namanya Nika. Saya nggak di-endorse tapi ya begitulah. Eits, mau loncat dia. Eits. Oke, dapat kepalanya. Oke, masih takut. Jadi kalau teman-teman tahu nangkap ikan ini kita butuh keahlian khusus. Kita harus tahu ikannya seolah-olah dia mau berenang kemana. Nah, cara yang paling gampang untuk nangkap ikan ini sudah pernah saya bikin vlognya. Orang awam yang ngelakuin, teman-teman bisa lihat langsung di link yang ada di atas, atau bukan link, apa namanya? Pokoknya ada di atas inilah. Nih, kalau teman-teman lihat ikannya, tuh dayungnya panjang banget, badannya tebel, hanya ekornya rusak. Uts, sorry ya, kamu mau di video dulu. Nih, tuh dayungnya segitu panjang, tuh ekornya hilang. Nanti teman-teman bisa lihat jelasnya lagi nanti kalau pas kita mau operasi ikan ini. Tuh. Ya, iya, nggak apa-apa. Nanti kamu kita obatin ya nak. Yuk. Jadi ini ikannya masih suka nyundul. Nah, ini posisinya sekarang udah di packing. Nanti kita bawa ke rumah. Nah, hari ini itu rencananya dia akan kita treatment. Treatment yang paling pertama adalah kita akan membetulkan ekornya. Jadi nanti setelah ini dibawa ke sana,
kira-kira later in the day, sore hari saya bakal ngegunting ekornya. Nah teman-teman juga boleh lihat prosesnya, makanya jangan di skip video ini, terus ikutin supaya teman-teman nggak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di rumah ikan Mike. Berada di rumah kediaman dari Mekeret yang tadi ini ikannya gigit ekor. Si Mekeret ini mau berusaha untuk membetulkan ekornya dulu. Jadi yang kebanyakan biusnya dicampur aja sama air dalam ya. Jadi kan tadi kan ikannya yang ini kayak nggak tenang banget kan. Nah udah sampai rumah ini masih nggak tenang juga. Nah siasatnya ini kita mau ngegunting ekornya. Pertama kita kan ngerapihin, sekalian kita bikin dia agak celeng sedikit gitu. Jadi kayak ya dia di akuarium kayak ngefly enak gitu. Kita bakal tutupin akuariumnya, berusaha untuk menumbuhkan ekornya supaya lurus, sekaligus supaya dia enggak ngamuk-ngamuk lagi, supaya dia nggak kambuh lah istilahnya. Kan dia ini gila nih sekarang nih, stres nih. Apakah stresnya udah terlalu akut seperti manusia yang udah gila, terlanjur gila terus nggak bisa sembuh, atau masih bisa sembuh? Nah kita mau coba. Nah ini penyebabnya dari gigit ekor tuh banyak hal. Pertama dia stres bisa, tapi jangan salah teman-teman, kalau misalnya ikannya terlalu galak juga, terlalu kayak pemarah atau terlalu bener-bener giras, dia tuh bisa gigit ekor juga gitu. Jadi dua penyebab utamanya adalah satu dia stres banget, dua dia galak banget. Terus ada apa lagi Hans? Air akuarium nggak pernah diganti. Nah air akuarium nggak pernah diganti, mungkin dugaannya adalah ikan ini itu ekornya gatal kali ya. Ya, setelah nggak diganti mungkin gatal kali. Tumbuh jamur atau ada parasit, kita nggak tahu gimana. Terus dia gigit ekor gitu. Nah, salah satu penyebabnya lagi mungkin di akuarium kemarin itu kan hijau banget airnya. Nah, itu membuat dia lebih stres lagi karena dia penglihatannya kabur kali kan, kalau misalnya ikan gitu loh. Sama kemarin itu kita ngebuat tutup akuariumnya itu terlalu padat sehingga nggak ada udara yang keluar, akhirnya pengap banget gitu. Jadi sebenarnya terlalu panas juga nggak bagus, makanya saya bilang kalau heater itu bagus-bagus enggak juga gitu loh kalau kita pakai. Kita nggak bisa pakai 24 jam. Oke. Nih ikannya ya. Sebenarnya ikan ini ikan yang lumayan bagus, bukan lumayan sih, ini bagus banget buat saya. Sebagai arwana hunter saya agak menyesal. Jadi ini badannya kalau kalian lihat tebel banget. Base-nya hijau tuh, lihat. Hijaunya jelas banget. Dan ekornya sebenarnya nge-close. Hanya saja ini terjadi teman-teman. Nah ini terjadi karena kelalaian saya ya. Jadi bener-bener gara-gara bisa dibilang saya yang bodoh deh. Intinya gitu dah. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Nah ini gue lagi jatuh nih. Tuh sampai kayak begini kan kasihan banget nih. Ini bener-bener purely karena saya goblok. Ya jadi jangan ditiru. Kalau punya ikan itu tiap hari tetap kalian harus kontrol. Nggak bisa kita tinggalin gitu aja. Walaupun ada pegawai yang ngontrol juga. Nah kemarin itu kebetulan pegawainya baru, bukan Gunawan. Kalau Gunawan lihat begini dia pasti udah langsung tahu gitu. Karena gejala gigit ekor itu awalnya tuh kelihatan banget, ekornya itu akan sedikit grepes. Jadi sebenarnya kayak begini. Cuman ininya akan mulai sobek-sobek gitu. Nah kalau itu hari pertama kita udah langsung treat ekornya, biasanya sih dia nggak bertambah ya. Tapi karena ini udah lumayan parah, saya akan mencoba untuk menggunting aja yang udah parah ini. Kok gunting gua nggak tajam guys? Hah? Kok guntingnya? Ya, pokoknya kita akan gunting lah intinya. Guntingnya nggak tajam Gun. Pakai tangan. Nah, coba pakai ini. Nggak pakai tangannya. Jurus andalan kedua. Pakai tangannya, lu pakai Nah, pinggir nih, ya, pakein aja nih. Dah. Halo semua sobat ikan Gade. Ini hari ini saya mau buka unboxing binatang peliharaan saya yang baru nih. Ini semuanya udah dibungkus rata. Sebenarnya tadi udah saya unboxing, saking saya excited banget nih. Ini dikirim dari Tortoise Tank Instagramnya. Nah, ini packingannya bagus banget. Semuanya ada lubang udara untuk memastikan kayak hewan yang di dalam itu nggak mati. Nah, terus semuanya juga ditulisin jangan dibanting. Ini posisi atas. Karena kalau kebalik-balik ya hewannya kebalik-balik muntah nanti mati di perjalanan. Oke.
Pas kita buka, semuanya dilengkapi oleh paper seperti ini, dan di dalamnya ada kontainer lagi, rapi banget. Nah ini untuk menyerap kotoran-kotoran binatangnya pada saat dikirim. Nah tentunya pasti ada lubang udaranya lagi. Penasaran nggak binatangnya apa? Jadi sebenarnya saya beli ini. Ini namanya kura-kura Aldabra. Nah ini masih kecil gini, harganya lumayan. Teman-teman bisa langsung nanya ke Tortoise Tank. Nah ini itu sebenarnya saya udah beli sebelumnya. Ini saya ada beli yang dari kecil. Ini saya namain si Rona. Nah ini kemarin saya beli dari kecil, dan mungkin saya ada sedikit salah perawatan. Jadi kalau teman-teman lihat cangkangnya ini ada sedikit piramiding gitu, padahal awalnya juga mulus. Nah di sini kalau teman-teman lihat kura-kura yang ini itu cangkangnya bener-bener, kalau di hobi kura itu namanya ngedom. Jadi ininya bener-bener tinggi dan tidak ada piramiding sama sekali, jadi semuanya rata. Nah di Tortoise Tank ini memang terkenal menyediakan kura-kura dengan grade yang sangat bagus. Nah ini datang sehat banget, tadi udah kita rendam, dan ini kura-kuranya udah aktif banget dan langsung makan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyari Aldabra dengan grade-grade yang bagus, langsung aja di follow, langsung di DM ke Tortoise Tank. Nah Cici di sini juga nggak pelit ilmu. Nah tadi kan saya sempat bilang saya sempat salah perawatan sehingga ada piramiding di atasnya. Nanti di sini kita bakal diajarin juga cara merawat kura-kura ini sampai jadi gede mulus seperti bola. Makanya jangan ragu-ragu mau beli atau sekedar tanya-tanya, langsung aja ke Tortoise Tank. Ini dia idenya. Ini gunting kuku selalu nggak pernah bisa salah ya, jadi presisi. Jadi saya selalu pakai gunting kuku. Sebenarnya ini kita cuman membetulkan bagian-bagian yang sudah tergigit supaya nanti tumbuhnya nggak miring kalau kita lihat, dan ujungnya kita potong untuk merangsang pertumbuhannya. Nah ini nggak, kalau misalnya dia nggak gigit ekor, ini tumbuhnya bakal cepet banget. Tapi kalau misalnya dia gigit, ya sampai tua juga nggak bakal tumbuh. Kita akan lihat makanya ya. Diharapkan sih dia gilanya baru ya, baru kemarin ya. Jadi kayak dia gila baru gitu loh. Ibaratnya kalau manusia ya mungkin diputusin sama pacar gitu, galau-galau sedikit terus nanti bisa sembuh gitu loh. Tuh. Ini ujungnya aja. Ini kayaknya wah oke sih ini kayaknya oke sih. Kita pakai gunting yang nggak tajam lagi. Sedikit nggak bisa sih udah. Nah ini udah rapi begini. Sekarang kita akan taruh dia di tank yang bener-bener gelap supaya dia nggak stres. Nah sekalian deh ya, mumpung udah kayak begini nih, rumornya teman-teman selalu tanya saya tuh kalau ikan di sisir-sisir begini, katanya rumornya bisa jadi tambah panjang ekornya. Menurut saya itu nggak berguna sama sekali ya, tapi ini saya tunjukin caranya anyway supaya teman-teman lihat. Pokoknya gitulah intinya lah, saya nggak mau robekin semua. Jadi ini bakal disurit semua. Menurut saya itu nggak bisa gedein ekor arwana teman-teman, karena kalau misalnya dengan menyerit ekor arwana bisa gede, ya semua tinggal diserit aja, itu jadi gede sendiri. Jadi nggak usah beli ekor gede lagi. Nah ini ikannya udah bener-bener tidur nih, tuh posisinya nih, dilihat baik-baik ya ekornya ya, siapa tahu nanti ya kita tinggal berdoa aja lah, mohon minta bantuan dan doa teman-teman juga, akankah ekor ini kembali normal lagi. Kalau dilihat sih udah gua rapin total sih. Oke nih Bun, balikin ke tank, langsung kita tutupin semuanya. Oke, treatment yang kita lakukan hari ini adalah kita akan membuat arwana ini sangat santai dan rileks. Kita bakal tutupin semua sisi dari akuariumnya sampai bener-bener gelap, sampai dia tenang. Dan ya kita lihat dah, kalau misalnya seminggu kemudian dia mulai tumbuh dan rapi, berarti dia mungkin udah nggak gigit ekor lagi untuk sementara. Kalau misalnya nanti dia masih stres banget, nanti kita bakal tambahin tank mat lagi. Nah, tank mat itu sebenarnya juga harus dipilih-pilih yang bagus untuk menggigit ekor. Mungkin biasanya kaviat ya, karena kaviat nggak menggigit balik. Kalau misalnya kita pasang yang terlalu agresif, bisa jadi ikan itu akan lebih bagus mentalnya daripada ikan yang stres. Saya pernah coba pakai ikan Sumatera,
schooling. Nah itu kalau ikan mentalnya juga nggak bagus, ikan Sumateranya yang akan mendominasi ngejar sampai dia stres lagi gitu. Jadi pada intinya kalau misalnya kita ngomong masalah tank mate, kita harus mikirin tank mate yang tidak terlalu galak, tapi juga nggak terlalu cupu, dan artian dia bisa kabur kalau digigit gitu loh. Kalau Caveat sih benangnya masih agak cepet gitu. Nah ditunggu aja perkembangannya. Hari ini tanggal 27 kita nggak tahu nih nanti dia tanggal berapa, pasti saya update dalam video ini juga. Oke, thank you. Jadi kita sekarang mau melanjutkan pembahasan tentang gigit ekor ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kemarin ngikutin, karena udah beberapa hari yang lalu, ikan arwana saya di ruko salah satunya gigit ekor. Sebenarnya gigit ekor itu apa sih? Gigit ekor adalah penyakit pada arwana ketika arwananya itu menggigiti ekornya sendiri, literally namanya penyakitnya gitu. Nah ini posisi ikan sekarang setelah pasca kita gunting 2 mingguan ya kalau nggak salah, 2 minggu ya gunting ini ya. Terlihat ekornya udah nggak hancurnya, udah nggak sobek-sobek lagi, dan numbuhnya ini lurus. Cuman memang ikan mentalnya masih takut, tapi secara makan dia bener-bener lancar gitu. Nah jadi ini ikan ini akhirnya kita kasih nama Joker karena kita kira dia gila gitu gigit ekornya sendiri. Nah ini sampai detik ini bisa dibilang treatment yang kita lakukan berhasil karena dilihat ikannya nggak menggigit ekornya lagi. Terbukti dari ekornya yang sudah mulai rapi. Nah nanti kemudian akan kita tunggu sampai benar-benar ketutup semuanya gitu loh. Nah sebenarnya penyakit gigit ekor itu disebabkan dari 3 faktor ya teman-teman. Kalau teman-teman suka nanya, yang pertama itu faktor dia stres. Pasti ikan stres itu kalau misalnya terlalu stres, dia pasti akan bisa terjadi gigit ekornya sendiri. Kalau teman-teman lihat ini kan ikannya juga kalau dibilang nggak stres juga enggak, karena dia berenangnya pun masih ngesot dan masih ketakutan segala macam. Nah kalau misalnya ikan arwananya itu stres dan berlebih, biasanya dia akan melakukan gerakan memutar dan akhirnya gigit ekornya sendiri. Nah jadi teman-teman harus tahu dulu gerak-gerik ikan arwana itu yang nggak stres tuh seperti apa. Jangan sampai kayak begini nih, ikannya stres akhirnya rusak. Nah kedua, penyebab gigit ekor itu bisa disebabkan kalau dia kaget pindah environment baru. Contohnya misalnya teman-teman baru ngambil ikan itu dari kolam yang tadinya tempatnya gede banget, terus pindah ke tempat kecil banget gitu. Jadinya dia mungkin kaget, terus dia bisa ujungnya berujung lagi ke faktor yang pertama tadi, akhirnya stres dan akhirnya gigit ekor gitu. Atau teman-teman biasanya taruh ikan arwana ini di environment yang airnya tinggi, terus tiba-tiba dalam sekejap kita pendekin airnya, kaget, bisa juga stres. Bisa juga perubahan yang diciptakan tuh kayak misalnya dari tempat yang gelap ke terang, tuh bisa juga gitu loh. Nah yang ketiga faktor dia gigit ekor itu adalah kalau memang sebenarnya mental ikan ini terlalu galak juga bisa. Jadi stres salah, terlalu galak sampai dia agresif banget juga salah gitu loh. Nah kalau yang terjadi pada ikan yang terlalu galak, biasanya ini ikannya galak banget nih. Nah kemarin saya takut ini ikan bisa gigit ekor gitu loh. Makanya saya kasih arus. Jadi kalau yang terlalu galak itu dia begitu lagi berenang belok, dia kira ekornya itu musuhnya dia gitu. Akhirnya dia gigit sendiri. Kan goblok kan. Tapi itu yang terjadi yang kayak gitu. Nah jadi secara singkat ada 3 hal yang mempengaruhi ikan gigit ekor. Pertama dia stres, kedua dia kaget pindah tempat sehingga tempatnya tidak nyaman dan akhirnya balik ke faktor pertama, dia bakal stres. Ketiga ikan yang terlalu galak dan agresif. Nah pertanyaannya Bang Mike, gimana sih caranya sebenarnya penanggulangannya si gigit ekor ini? Pertama kali kita bisa mencoba dengan ikan yang benar-benar aktif banget itu, kita bisa kasih arus. Kalau dilihat pompa saya itu ada arusnya. Nah kedua, kita bisa juga beri dia tank mate. Jadi kita memberi sedikit pengalihan kepada ikannya. Jadi kalau pas dia lagi belok, dia nggak ngeliat badannya sendiri, tapi kayak ngelihat si tank mate itu. Nah tank mate ini bisa digunakan untuk penyembuhan sekaligus pencegahan. Jadi dua-duanya bisa.
Nah kalau teman-teman sadar, biasanya ikan yang mentalnya bener-bener gila banget kalau dikasih tank mate. Tank mate itu udah pasti mati terus digebukin, nggak mungkin bisa bertahan lama. Nah kalau untuk ikan yang stres, tank mate-nya itu membantu untuk membalikan mental ikannya itu. Nanti ujung-ujungnya digebukin lagi terus mati lagi gitu loh. Jadi tank mate ini bagus banget. Nah teman-teman yang mau tahu tank mate-nya apa aja ada di video ini. Nah, terus sekarang pertanyaan kalau misalnya ikan udah terlanjur gigit ekor gimana Bang Mike? Bisa disembuhin atau enggak? Ya sebenarnya sih susah banget karena seperti halnya orang yang memang udah gila biasanya direhab ke penyakit. Sorry kita nggak boleh ngomong orang gila. Orang yang ODGJ ya misalnya sekarang ODGJ itu dimasukin ke rumah sakitnya dan diproses, ada yang sembuh ada yang enggak gitu loh. Nah sama dengan halnya penyakit gigit ekor ini. Nah teman-teman kan ini saya praktek nyata. Jadi hal yang paling pertama kali dilakukan itu sebenarnya ngasih tank mate. Nah setelah dikasih tank mate sebenarnya dilihat dia makin parah nggak. Nah kalau makin parah biasanya ekornya itu makin hilang. Nah kasus saya ini, kasus real langsung ini saya nggak pakai tank mate karena saya ngerasa dia udah nggak muter lagi. Jadi dia udah nggak menggigit ekornya. Jadi pada saat itu kemarin di ruko mungkin tempatnya nggak nyaman sampai akhirnya hijau banget. Terus ikannya jadi muter-muter sendiri gitu loh. Jadi hal yang saya lakukan cuman saya benerin ekornya dan saya penting banget kita tutupin akuariumnya ini sekelilingnya supaya dia tenang gitu. Nah sampai atas-atasnya pun harusnya ditutupin dan akhirnya dia nggak ada cahaya sama sekali. Nih kayak gini. Mana sih lampunya? Ini ya. Oh ini ya. Nih kayak gini. Jadi proses ini kita lakukan itu bisa sampai seminggu, 2 minggu ya, tergantung sampai dia benar-benar sembuh gitu loh. Nanti begitu dia sembuh, pertanyaannya gimana Bang Mike supaya dia kita pindahin nggak gigit ekor lagi? Ya pertama-tama pasti kita coba kasih si tank mate dulu gitu. Nanti setelah udah normal berapa tahun, berapa bulan sampai tahun, akhirnya kita akan mencoba untuk training si dia. Makanya ini salah satu eksperimen saya yang teman-teman bisa ikutin terus. Jadi teman-teman tahu gitu loh, sebenarnya langkahnya tuh step by stepnya kayak gimana. Kita nggak ada potong, nggak ada apa-apa. Jadi ini selama 2 minggu yang kita lakukan cuma kita potong ekornya dan kita diemin dia sampai benar-benar nyaman. Dan ikannya rajin makan, cuma sekarang mentalnya masih penakut. Gitu dia pembahasan gigit ekor hari ini. Semoga teman-teman mendapat hal baru, belajar hal baru. Buat teman-teman yang baru gabung atau buat teman-teman yang punya pengalaman tentang gigit ekor, semua bisa komen di bawah. Mungkin cara saya udah terlalu primitif, udah cara zaman dulu banget. Mungkin sekarang ada cara baru, mungkin pakai obat atau pakai apa. Teman-teman bisa komen dan share di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.